wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahmadani dengan NIM 2310621024. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat alat pencernaan pada ruminansia, yaitu pada sapi. Sebelum kita mengenal alat pencernaan pada ruminansia, kita akan membahas apa sih ternak ruminansia itu. Ruminansia adalah kelompok mamalia pemakan tumbuhan yang memamah biak. Berbeda dengan manusia atau hewan lainnya yang hanya memiliki satu perut. Ternak ruminansia memiliki lebih dari satu perut di dalam tubuhnya. Ternak ruminansia dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, kelompok ternak ruminansia kecil yaitu seperti kambing dan domba. Pada kesempatan kali ini, saya mengunjungi tempat pemotongan hewan kurban untuk pemenuhan tugas ilmu nutrisi dan fisiologi pencernaan ruminansia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Roni Pazla SPT MP. Hal pertama yang dilakukan yaitu penyembelihan terhadap hewan kurban sapi, dan setelah itu sapi dikuliti atau dipisahkan antara kulit dan dagingnya. Alat pencernaan dimulai dari mulut. Makanan dikunyah di dalam mulut dan masuk ke esofagus. Di dalam mulut pada hewan ruminansia terdiri atas gigi, lidah, dan kelenjar saliva atau biasa yang disebut dengan kelenjar ludah. Setelah itu, makanan masuk ke dalam lambung. Sama halnya dengan lambung pada umumnya, lambung pada hewan sapi juga berperan sebagai perut besar dan tempat makanan yang telah dikunyah. Perbedaannya adalah lambung pada hewan sapi memiliki 4 ruangan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah rumen. Rumen ini dapat disebut sebagai kantong besar yang memiliki kapasitas sekitar 80%. Beberapa bagian rumen mempunyai pupil layaknya handuk dan tidak berkelenjar. Di dalam rumen banyak terdapat bakteri yang turut berguna untuk proses pencernaan makanan. Selanjutnya, bagian kedua dari lambung sapi adalah retikulum. Retikulum juga sering disebut dengan perut jala, yang berfungsi sebagai penahan partikel pakan yang masuk ke dalam tubuh sapi. Bagian ketiga yaitu omasum. Permukaan mukosa omasum terdiri dari struktur besar, tipis, dan menyerupai daun yang disebut lamina. Makanan dari retikulum kemudian akan masuk ke dalam omasum di mana penyerapan akan terjadi. Bagian lambung yang keempat adalah abomasum. Abomasum sering juga disebut dengan perut sejati karena sebagian besar proses pencernaan hewan ruminansia terjadi di bagian ini. Kemudian makanan akan masuk ke usus halus. Pada hewan ruminansia memiliki 3 bagian usus halus, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dan selanjutnya masuk ke usus besar. Pada ruminansia mempunyai 2 bagian usus besar, yaitu cecum dan kolon. Dan bagian terakhir dari alat pencernaan ruminansia adalah rektum dan anus. Sekian, terima kasih.